Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barik Jauhar dengan NIM 123 180 120. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerja praktek. Di kerja praktek saya berpartner dengan rekan saya yaitu Ahmad Syarul Hanafi. Di kerja praktek ini kami membuat produk dengan judul Website Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB dan Kelurahan Aman Bencana Kaltara BPBD DIY. Untuk deskripsinya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DIY adalah sebuah badan atau lembaga pemerintah daerah tingkat provinsi yang bertugas untuk menanggulangi bencana di daerah Yogyakarta. Mengacu pada tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD DIY 2017 hingga 2022, maka selanjutnya BPBD DIY menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah selama 5 tahun sesuai dengan ketugasan dan fungsi yang diemban BPBD DIY selaku perangkat daerah. Secara singkat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DIY merupakan instansi pemerintah yang berdiri pada bulan Februari 2011. BPBD DIY memiliki tugas pelaksanaan penanggulangan bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berpedoman kepada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DIY setelah rentetan kejadian yang terjadi di Yogyakarta, terutama bencana erupsi Merapi di 2010, yaitu telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang penanggulangan bencana, kemudian secara teknis diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DIY. Pembentukan organisasi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY. Kemudian untuk bisnis utama dalam instansi ini yaitu 1. Penyusunan program kerja, 2. Perumusan, penetapan, pedoman, dan pengarahan penyelenggaraan kebijakan teknis penanggulangan bencana, 3. Penetapan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, 4. Fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, 5. Penyusunan, penetapan, penginformasian risiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana. Yang keenam, pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. 7. Pelaksanaan komando penanganan darurat bencana. 8. Pengendalian dan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana. 9. Pemberian rekomendasi tingkat dan status bencana. 10. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana. 11. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintah bidang penanggulangan bencana. 12. Pelaksanaan dekonsentrasi tugas dan pembantuan. 13. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas badan. 14. Pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Kemudian visi dan misi di BPBD DIY yaitu visinya menyongsong abad Samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja. Untuk misinya yaitu menyandang misi 5 kemuliaan atau Pancamulya, yaitu mewujudkan peningkatan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkungan masyarakat maupun lingkup birokrasi dan atas dasar toleransi. Yang keempat, terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Kelima, terwujudnya perilaku martabat dari aparatur
sipil penyelenggara pemerintah atas dasar tegaknya integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah, dan berdosa apabila melakukan penyimpangan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk job deskripsinya yaitu 1. Di hari pertama kita diskusi dengan sebidang kesiapsiagaan untuk mencari masalah yang ada serta pembagian tugas. Yang kedua, kami mencari data sekolah dan desa berupa database desa dan sekolah dalam bentuk Excel. Ketiga, perancangan database dan membuat dan merancang relasi antar tabel. Kemudian membentuk database sekolah dalam bentuk PHP MyAdmin. 5. Membentuk database desa dalam bentuk PHP MyAdmin. 6. Membuat database bencana dan klasifikasi bencana. 7. Pembuatan DFD level 0, 1, dan 2. Kemudian 8. Implementasi frontend menggunakan Bootstrap. 9. Implementasi backend dengan kode Igniter 3. 10. Melakukan testing pada website untuk memastikan website siap digunakan. Dan 11. Melakukan presentasi serta implementasi pada komputer perusahaan. Ini untuk aktivitas harian kami saat kami magang. Kita membantu administrasi, kemudian kita membantu event di sana, yaitu sosialisasi tentang mitigasi bencana ke sekolah-sekolah. Kemudian ini adalah dokumentasi ketika kami melakukan presentasi di depan Kepala Pelaksana BPBD dan subbidang kesiapsiagaan beserta stafnya. Untuk permasalahan yang dihadapi dan solusinya, pengelolaan data SPAB dan Kaltana saat ini masih menggunakan cara yang konvensional, yaitu menggunakan mendata dengan software Excel. Dengan cara tersebut, maka petugas kesulitan menginput data dan juga data yang telah diinputkan akan rawan terjadi kesalahan serta tidak rapi. Sehingga proses pengelolaan data akan menjadi kendala jika petugas tidak memiliki file atau tidak berada di kantor BPBD. Dengan begitu, kami memberikan solusi dengan membuat website yang mana dapat diinput melalui website sehingga dapat memudahkan dalam mengakses dan pengelolaan data. Untuk produknya yaitu website Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB dan Kelurahan Aman Bencana Kaltana BPBD DIY. Website ini akan dideploy ke server lokal BPBD DIY dan hanya bisa diakses oleh orang yang terhubung dengan jaringan milik BPBD DIY. Ini untuk programnya. Di sini ada halaman pertama yang kita buka, menampilkan tulisan selamat datang dan judul website pengelolaan data Satuan Pendidikan Aman Bencana dan Kelurahan Tangguh Bencana. Kemudian kita login, kita masukkan email, serta password. Kemudian kita login. Setelah itu kita memasuki dashboard. Di sini ada beberapa fitur yang tersedia di dashboard, yaitu SPAB, Kaltana, SPK, dan kelola pengguna. Di menu SPAB kita dapat melihat data-data sekolah yang ada di DIY, kemudian ada fitur filter dan juga search. Kita bisa search, misalnya kita cari Giwangan. Nah, ini ada beberapa sekolah yang mengandung kata Giwangan. Kemudian kita bisa filter, kita bisa checklist salah satunya, kemudian di filter. Nah, ini akan menampilkan hasil yaitu SD,
di Bantul. Kita bisa melihat data, ada lokasi, alamat, dan telepon. Kita bisa menambahkan kontak dan mengeditnya. Kemudian kita juga bisa mengedit ancaman, yaitu ada 12 ancaman yang sudah kita konsultasikan ke pembina lapangan kami. Kemudian ada fitur edit dan hapus. Selanjutnya untuk Kaltana juga tidak jauh berbeda. Kita bisa memfilter misalnya Bantul, maka akan menampilkan Kabupaten Bantul. Kemudian ada fitur SPK. Di sini ada kriteria. Ini untuk menampilkan nama-nama bencana, yaitu ada 12 jenis bencana. Kemudian ada subkriteria. Ini untuk memberi nilai apakah bencana itu ada atau tidak. Jika ada itu ada nilai 10, jika tidak itu nilainya 1. Kemudian untuk bobot, ini diberikan nilai ke setiap masing-masing bencana berdasarkan resiko yang lebih tinggi atau tidaknya. Kemudian untuk seleksi, kita bisa melihat fitur SPK ini menggunakan metode SAW. Ini untuk kita lihat data sekolahnya. Kemudian untuk memasukkan ke fitur SPK, kita bisa mengurangi atau menambahkan jenis sekolahnya. Selanjutnya masuk ke cek hasil. Kita bisa melihat hasilnya, yaitu SD IT Lukman Al-Hakim mendapatkan nilai tertinggi, yaitu 0,94. Nilai tertinggi didapatkan dari kriteria, kemudian dihitung nilainya. Jika yang nilainya memiliki lebih tinggi atau mendapatkan mendekati 1, maka mendapatkan rekomendasi yang lebih tinggi. Kemudian ada fitur kelola pengguna. Di sini hanya admin yang bisa mengelola. Misalnya kita ada member yang mendaftar, kemudian dijadikan aktif, itu bisa dilakukan oleh admin. Karena website ini memiliki data yang berharga dan tidak sembarangan orang yang bisa mengelola, yang hanya disetujui oleh admin. Selanjutnya untuk daftar relasi di BPBD DIY ada Lili Andi Arianto, SIP MM, itu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Kemudian ada Bapak Mahujud, itu Kepala Subbidang Kesiapsiagaan. Kemudian Mas Fadri Mustafa, itu Staf Subbidang Kesiapsiagaan. Untuk daftar pengetahuan dan keterampilan, yaitu pengetahuan tentang cara mencari kebutuhan dan permasalahan suatu pekerjaan atau bisnis. Kedua, pengetahuan bagaimana cara memberikan solusi dari permasalahan tersebut. 3, pengetahuan tentang bagaimana bekerja di suatu instansi. 4, menambah keterampilan membangun website. 5, menambah keterampilan soft skill dalam bekerja dengan orang instansi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.